Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dungeon Meshi episode ke-21 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu apa pendalaman untuk karakter ya si siapa kemarin Izutsumi. Dan ya intinya kemarin Izumi lebih ke arah ini ya, lebih ke arah menerima lah terkait dengan dia nggak bakal milih-milih makanan lagi. Terus kemarin juga terkait dengan si siapa Marsile juga ya, dimana sekarang kan dia lebih tenang-tenang aja ya dibandingkan waktu pada saat awal-awal yang dia tuh selalu nolak. Tapi akhirnya dengan dia ngebujuk si Izumi, dia nggak bisa berdelik lagi untuk nggak mau makan makanan monsternya. Ya tapi dia kayak gitu, jadi ya segitu aja untuk episode ke-21 dari Dungeon Meshi. Oke, episode 21 kita masuk saja 1 2 3. Oke. Oh, ini yang pas mereka balik ya. Ini pas mereka baru balik nih. Yang dia mau ngelapor ke penguasa pulau. Oke. Kapal gila. Ini kayaknya elf nih. Elf itu kayaknya. Oh kan? Kapal elf. Kenari. Oh, ini yang di opening sih. Di opening. Yang di ending. Menyelidiki dungeon dan menekannya. Oke, oh ini yang di awal-awal tuh. Iya. Jadi kayak mau nggak mau cuma bisa nerima-terima doang ya. Iya, makan monster deh. Ah, udah rapat ya. Iya. Berkembang karena dungeon. Oke. Oh, udah punya dendam tersendiri cuy sama elf ya. Jadi kalau F datang dia tuh kayak nggak peduli apapun gitu. Hmm. Dia punya sejarah sendiri ya. Oke. Oh, kayak marah gitu ya. Oke, let's go Kabru nih. Kabru ini kalau deal with apa other selesai daripada monster ya. GG anjing. Chimera. Menepi itu maksudnya pasukan mereka. Oh, si Pak pimpinnya udah kayak biar udah lah gitu, udah lah. Cuma nurut-nurut doang. Iya, ada gimana nih?
Iya, dia soalnya nggak punya kemampuan itu. Laios kan yang penting dungeon gitu. Nah, Touden Kyodai. Nah, teman-teman yang aneh. Nah, itu dia. Ini orang ya emang iya makanya. Ya gak makanya mereka berdua tuh bisa saling melengkapi sih. Kabru sama Laios. Nah, oke. Oke, mereka mau pengen ngentiin ya. Berarti dungeon itu gak cuma di oh, udah langsung ini nih, ngeh nih. Wakil komandan. Langsung acting ya bajingan. Coba dia kalau deal with human atau ras yang bukan monster ya. Ah, ini suara siapa ya? Bentar, kayak gue pernah denger ini. Ah, yang mati berubah jadi monster dan memakan orang hidup-hidup. Oh, malah bakal resikonya bakal gede. Nah, oh jadi saya untuk ngebiar untuk mereka nggak biar apa ngeiniin si Layas dan kawan-kawan. Jadi dia tuh percaya istilahnya apa mereka. Iya. Oke. Mainan kemampuanmu. Let's go. Dikasih kesempatan loh. Dikasih kesempatan. Gila, aja ngeri. Iya, jadi dia pasukan elf itu ada untuk menyelesaikan dungeonnya. Cuma kalau diselesaikan dengan kekerasan, maka itu bakal berbahaya dan nanti bakal banyak timbul korban. Karena ada sistem di mana ya dungeon itu layaknya tubuh kan tadi. Jadi kalau mereka tiba-tiba ngebantai langsung semua nanti bakal kacau. Nah, kayak dia mengapa namanya berusaha buat bilang bahwa ya mendingan disegel aja. Tapi itu juga bisa bilang kayak membantu Laios dan kawan-kawan untuk nggak ketangkep. Oh, dia sebelumnya deh yang dia sama si itu loh Izutsumi.
Gila. Egg Benedict jiwa. Oke. Itu gak mau makan deh. Izumi. Oke. Oh, hantunya. Iya, dia si Layas kan malah bisa ngeliat hantu kan. Jadi kemampuan nginin hantunya dia mulai bangkit. Dan si Izumi kayak bisa ngerasain kan dia kucing kan, hewan gitu. Iya, Kak bilang gak? Iya, parah dia ya. Iya, itu hantu. Ah, ini bisa jadi. Iya, ini kita nggak tahu siapa hantu ini. Dia dari awal masih ngikutin kan? Kau jiwa. Diajak ngobrol. Oh, oh pasti tarik sama si itu ya. Oh, oke. Bertemu seseorang. Gila, langsung dibawa loh. Oh, ini mungkin kayaknya ketemu sama si itu lagi, si rajanya itu. Kan dia lagi nyari arwahnya kan? Si penyihirnya itu. Oke. Gila, mereka nyampe di mana nih? Oke, di kota. Oh, ini kayak dia tuh mereka itu ini kayak wah, sensi unicorn. Oke. Oh enggak, ini sebenarnya oh berarti ini kayak semacam tempat sendiri gitu. Tuh, oh iya monster ya. Untuk tidak menyakiti kami. Oh, berarti kalau orang luar dari dungeon kayaknya ya, itu bakal kena serang sama monsternya. Tapi kalau lu orang asli, ini kayaknya orang asli nih, ya nggak bakal kena serang sama monsternya. Ya feeling gue rajanya nih terpilih. Oke, kita bakal tahu pas ini ya. Berarti ada sistematis kayak gini di dungeon ya. Oke, kastil emas. Ini kayak desa biasa gitu loh. Gila, Izumi kenapa jadi begini? Minotaurus gila. Sapi perah tapi berotot ya. Mengerikan, mengerikan.
Ya makanya monster gitu ya. Jadi kayak dikembangbiakan. Karena mereka juga nggak nyerang juga. Gila. Oke. Jadi berarti tempat ini tuh bener-bener real ada semacam tempat yang kayak permukaannya dan mana ada langitnya kan? Disuruh make. Gila. Gila. Modern sekali ya bajunya ya. Galaksi gitu. Ini jadi pertanyaan juga nih kenapa mereka itu kayak disambut dengan baik gitu sama warga-warga desanya. Yang kubuat selama 400 tahun. Generasi pertama. Gila sepuhnya ya. Iya. Perkebungan Dryad. si si itu sus aduh gimana apa yang gue suka katakan ya. Cek itu sial cek. Let's go. Sebelum ada tapi end up good, bagus. Oh, gue jadi gila. Enggak di udah berharap dipuji. Kembali ke masa bayi. Iya, padahal dia langsung kena mental. Oh, berarti ada KK yang menahan kayak agresivitas dari monster. Jadi akhirnya ngebuat monsternya itu gak agresif gitu loh. Dan akhirnya kayak balik ke bayi ini. Maka mempengaruhi si Izumi. Oh, ini masternya. Iya dong. Oh, cucunya Delgal, si rajanya itu, ya kan bener kan? Oke, penceritaan lore tiba-tiba ya. Let's go. Jadi itu Yad ya, itu adalah cucu dari itu. Berarti mereka tuh masih bertahan hidup, cuy. Ini bukan bukan ilusi, bukan apa. Jadi mereka dia masih bertahan hidup di suatu tempat itu di sini. Oh, kutukan keabadian. Oh, mereka itu abadi, cuy. Di sini tuh mereka tuh abadi gitu loh. Makanya ada yang sampai 600 tahun regenerasi pertama.
Ya iya dong, maksudnya yang punya rumah aja ya apa nggak mau makan ya. Oh. Oh, ini yang dia ketemu sama para itu kan, orang permukaan maksudnya yang nah itu dia yang dia menjanjikan ini. Dia berubah jadi debu langsung ya. Nah, kenapa jadi debu itu loh? Oke. Oh, jadi jiwa. Oke, jadi roh ya. Iya, dengan es krim jadi serang ya. Untuk jadi es krim. Oh, itu lore-nya tuh. Damn. Ini bagus banget emang ya dunianya Dungeon Messi ya. Oh, menjarakannya di dalam dungeon. Oke. Berarti ada harimau bersayap juga yang dia itu berarti emang udah ada legendanya, sih. Raja baru kerajaan ini. Iya, bagian mana takdir. Iya. Kayak bahasa itu kayak mau ngomong bahwa autor memilihmu, kamu adalah MC. Enggak, jangan. Iya, ada dia tuh percaya sama Layas. Enggak baik berarti. Iya. Oh, berarti awalnya tuh nggak ada muka harimau kan? Jadi malah makanan gitu. Oh iya ya. Mereka ngelakuin itu 1 milenium loh. Bergantung untuk tidak nggak stres gitu loh ya, biar waras. Jadi kayak mereka tuh tetap tetap menganggap diri mereka itu manusia. Jadi makanya mereka tetap berusaha untuk stay dengan kebiasaan ladang dan lain-lainnya. Jadi mereka itu sebenarnya tersiksa dengan keabadiannya mereka sendiri sebenarnya. Cuma kayak Japan gugup kali ya. Aduh, anjing bagus coy. Oke. Ini menarik, ini menarik. Jadi ternyata ada satu tempat yang di mana jadi itu adalah tempat yang apa cuma bisa diakses sama ya orang-orangnya doang gitu, orang-orang yang bisa dibilang menjadi abadi lah di dungeon. Dan apa namanya? Dan di situ ternyata ya banyak warga-warga kerajaan yang dulu sudah berubah jadi abadi dan sebab itu gara-gara si penyihirnya. Dan itu yang apa
yang ngebuat mereka itu tersisa juga sebenarnya. Nah, kita bakal bahas aja di reviewnya ya. Nah, ini yang di ending nih, yang pasukan elfnya itu. Ya habis ya. Ya tadi untuk episode ke-21 dari Dungeon Meshi. Ya tadi untuk episode ke berapa nih? Ke-21 ya dari Dungeon Meshi. Jadi ya episode yang bagus sekali di sini. Jadi banyak fakta menarik ya yang dibahas tadi. Yang pertama adalah si Kabru sama si Suro. Jadi kan mereka nyampe ke permukaan tadi kan. Terus akhirnya pas udah nyampe ke permukaan kan si Suro kan pengen ngelapor ya terkait dengan adanya manusia yang berubah jadi monster. Dan yang ngomongin Valin lah, dan dia pengen supaya mungkin penguasa ngelapor itu kan ke penguasa pulau ya, supaya penguasa pulau itu ngirim beberapa beberapa petualang ya untuk yang ngebunuh Valin gitu. Intinya sih seperti itu. Makanya itu ada tujuan untuk ngelapor kan. Nah, cuma tadi pas udah ini ternyata ada elf. Jadi elf dari barat itu ada yang datang ke datang ke pulau ini, dan untuk mereka itu pengen ya bisa dibilang menyelesaikan dungeonnya. Nah tadi disebutnya mereka tuh sebagai kenari tadi ya, nama ininya, em, apa nama pasukannya. Nah misi mereka itu tadi disebutin bahwa untuk menyelidiki dungeon sama menekan dungeonnya. Maksudnya kan ya intinya menyelesaikan dungeonnya lah, supaya dungeonnya itu nggak naik ke permukaan, karena kan itu potensialnya kan. Jadi potensial daripada dungeonnya sendiri itu adalah takutnya dungeonnya itu bakal naik ke permukaan. Nah ini yang jadi masalah. Tadi disebutin sama si Kabru kan, bahwa hal ini tuh bisa bilang menimbulkan masalah. Kenapa? Karena cara kerja dari para elf ini itu cukup barbar. Jadi mereka itu cukup barbar, yang dimana tadi itu udah diliatin dari testimoninya si Kabru. Ya dimana ternyata kampung halamannya dia itu juga bukan juga sih, juga ada dungeon yang lagi berkembang. Nah ini dungeon ini berarti artinya bukan cuma di tempat satu doang ya. Jadi nggak seperti Medin Abyss yang abyssnya itu cuma ada nggak tahu juga sih Abyss cuma ada satu atau banyak ya pintunya, gue lupa. Tapi yang jelas di sini itu dungeon itu bisa berkembang gitu. Nah kayaknya kalau bedanya adalah kalau dungeon di pulau ini kayaknya mungkin dungeon buatan dari ya si penyihirnya itu. Tapi intinya dungeon itu mungkin bisa muncul di berbagai tempat. Nah salah satunya itu adalah di kampung halamannya si Kabru ya. Ya di mana dungeon di kampung halamannya itu didatangi sama para elf. Dan tapi ya cara mereka untuk menyelesaikannya itu menimbulkan banyak korban. Jadi menghilangkan banyak nyawa lah intinya. Dan bahkan istilahnya kayak orang tuanya gitu ya dari si Kabru itu meninggal gara-gara itu gitu. Nah terus dia tuh nggak mau melihat itu tuh terjadi lagi di pulau ini. Jadi maksudnya itu cara kerja dari para elf ini emang barbar sekali. Jadi kayak ya benar-benar bisa nimbulin banyak korban nih kalau misalkan ngebiarin elfnya yang akhirnya ngurusin dungeonnya gitu. Itu yang terjadi ya. Makanya akhirnya tadi dia langsung berani tuh ya. Makanya Kabru ini emang kalau deal with selain daripada monster ya, manusia rasa selain GG ya. Maksudnya dia tuh ngomongnya tuh ngeri gitu. Dan intinya tadi dia ngelapor kan terkait dengan adanya manusia yang berubah jadi dungeon. Tadi disebutin bahwa para elf kan tahu ya, oh Chimera nih. Terus akhirnya mereka langsung tuh maksa, oke kita gak ada pilihan lain, kita harus menyelesaikan dungeon ini bla 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 gitu intinya. Dan baru akhirnya si tadi Kabru juga ngomongin terkait dengan dia itu pengen mencari seseorang yang bisa menyelesaikan dungeonnya, karena dia merasa bahwa diri dia itu nggak bisa. Dia sadar diri lah sama kemampuan dia nggak cocok untuk menguasai dungeon.
Makanya akhirnya dia ketemu sama Laios, dia tuh penasaran, dan emang Laios itu intinya cuma dulunya sama monster doang kan. Tapi ya Laios ini bisa dibilang benar-benar menjadi titik untuk ya menguasai dungeon gitu. Nah, itu yang apa dia percaya tadi kan. Nah, terus akhirnya apa si Kabru tadi ngomong terkait dengan apa namanya, dia itu adalah anak yang selamat dari waktu itu ada kampung halaman dia yang diserang sama monster, dan ada testimoni di mana misalnya ada momen di mana jadi banyak korbannya itu berubah jadi monster. Jadi apa korban-korban yang meninggal tuh ya pada saat penyelesaian dungeon itu berubah jadi monster juga. Jadi bisa dibilang ya apa nggak bakal selesai juga, dan malah nanti bakal nimbulin banyak korban. Jadi situasinya itu apa nggak bisa diselesaikan dengan cepat dengan ngirim pasukan besar dengan menginvasi gitu, itu nggak bisa, karena tadi disebutin bahwa dungeon itu sekarang situasinya lagi nggak stabil. Jadi kayak apa lagi yang nggak stabil, dan bisa dibilang apa mereka itu lagi berusaha untuk makan gitu loh, si dungeonnya ini berusaha untuk makan gitu dengan monsternya itu. Dan itu akhirnya tadi makanya Kabro itu ngasih tahu bahwa jangan beri makan dungeonnya, jadi dungeon itu lebih baik disegel. Nah, itu sebenarnya salah satu jawaban yang bagus, tapi itu juga mendukung juga supaya mereka itu nggak ngebantuin, nggak ngeganggu Laios. Jadi Laios itu kan nanti bakal tetap di dalam tuh. Nah, nanti kan mereka ngenyegel apa namanya, ngenyegel dungeonnya itu kan supaya dungeonnya itu nggak makan lah intinya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada korban lagi dari manusianya gitu. Jadi setelahnya seperti itu tadi situasi. Jadi makanya tadi iniin terus lagi ada fakta baru, dimana Kabri itu ternyata dibesarkan sama wakil komandannya mereka. Nah, ini yang jadi bikin masalahnya, wakil komandan ini siapa. Terus ada kayak tadi satu orang yang suaranya itu kayak gue pernah denger tapi gue lupa tadi ya, si yang mata ngantuk tadi ya, elf. Itu akhirnya dia mendengarkan kata-kata dari si siapa, dari si Kabru. Nah, itu cukup menarik tuh kenapa dia itu mengiyakan, karena kan dia kayak mau berikan kesempatan lah kepada si Kabru, kamu pasti menceritakan sesuatu kan, dia bilang kayak gitu. Jadi oke, kita lihat lah rencanamu kayak gimana gitu kan, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak gue yakin dia tuh mungkin emang tahu sesuatu tuh kayaknya ya. Ya tapi intinya kayak gitu. Terus akhirnya sama si Layas kan tadi ditunjukin bahwa dia itu punya kemampuan yang bisa ngeliat hantu ya. Jadi kayak kemampuan dia untuk ngeliat hantu itu sudah mulai bangkit lagi. Dan dari situ akhirnya tadi ada satu hantu yang selalu ngikutin dia, selalu ngomong ke dia, tapi Layas itu kayak selalu menghindari karena ya intinya dia itu kayak nggak yakin gitu loh, ini apa gitu kan. Dan tadi pada saat ini apa si Izutsumi tadi kayak ngerasain ada something ya yang ada di dekatnya dia, kayak dia tuh ngerasain kayak ada keberadaan hantu. Nah, baru si Layas sadar, oh ini ada hantu gitu. Dan akhirnya apa saya dia tuh akhirnya kayak nggak denial lagi lah intinya. Baru kayak tadi dia ngobrol sama hantunya kan. Nah, di mana di sini akhirnya memunculkan suatu lore yang akhirnya cukup menjawab banyak hal sih istilahnya. Jadi akhirnya kan tadi Layas ngomong ya ke hantunya, meskipun tadi hantunya marah-marah gara-gara kamu apa nggak nganggap aku atau apalah tadi bahasanya, terus disebutin bahwa kamu harus ketemu sama seseorang. Nah, itu akhirnya si Layos dan kawan-kawan kan dibawa tuh ya ke sebuah daerah, yang daerahnya ini ya benar-benar kayak daerah biasa gitu, daerah yang ada langitnya, terus daerah pedesaan biasa, ada kastil emas tadi disebutnya kan. Yang dimana ternyata daerah itu tuh apa adalah daerah yang diisi sama para apa ya bahasanya ya, masyarakat ya, bukan masyarakat, apa ya, para orang-orang dari kerajaan yang terdahulunya mereka tuh ya, yang 1 milenium yang lalu itu, yang dimana mereka pada tinggal di sana gitu. Nah, ini akhirnya menjadi fakta mengejutkan. Jadi ternyata para warga-warga desa di sini itu abadi, dan semua itu dikarenakan sihir dari si penyihirnya. Jadi penyihirnya itu menyihir mereka supaya mereka itu bisa hidup abadi gitu. Nah, itu akhirnya ya bisa bilang mereka kenapa bisa tinggal di situ. Nah, mereka pun di situ tuh ada semacam kayak barrier juga, ada semacam kayak pelindung, dimana pelindungnya itu ngebuat monster itu jadi nggak agresif. Dan salah satu contohnya tadi itu adalah dengan kita ngeliat si Izutsumi. Izutsumi itu kan ada sebagian yang dimana adalah monster ya, maksud si kucing itu kan, diri kucingnya dia itu akhirnya ngebuat dia itu juga terpengaruh, dan kayak dia tuh kayak jadi kayak bayi gitu. Nah, makanya itu yang terjadi. Jadi istilahnya yang tinggal di tempat itu ya tadi di Kastil Emas tadi, daerah Kastil Emas itu adalah dulu tuh masyarakat atau warga ya dari
kerajaannya si Raja Delgal sebelumnya tuh ya, yang kerajaannya sebelumnya akhirnya di sini itu di itu dibuat sama si penyihirnya untuk mereka tuh bisa hidup abadi. Dan tadi akhirnya kita juga tahu ya hantu-hantu itu datang dari mana. Jadi hantu dungeon itu kan kita taunya adalah ya itu adalah bagian daripada dungeon, atau bisa dibilang adalah arwah-arwah dari ya mungkin warga dari dungeonnya sebelumnya kan. Itu kan fakta yang baru kita ketahui waktu pada saat kita ketemu sama naga tuh waktu itu, yang akhirnya roh-rohnya itu kan berusaha untuk kedeketin si Laios. Dan itu ternyata roh-roh itu tadi ada mekanismenya sendiri. Ini makanya akhirnya ngebuat gua suka banget sama world building atau cara kerja dunianya Legend Messi ya. Semua itu kayak saling terhubung gitu. Makanya dunia itu kayak berasa hidup banget dari awal-awal sih sebenarnya. Dan dimana jadi arwahnya itu ternyata adalah ya orang-orang yang diubah jadi abadi sama penyihirnya dan pernah tinggal di daerah Kastil Emas itu. Tapi mereka tuh mutusin buat keluar dari tempat itu istilahnya, untuk bisa dibilang karena mereka tuh udah capek sama kutukannya. Jadi kayak kan di sini mereka tuh nyebutnya penyihirnya, yang si penyihir itu kan ngasih kutukan ke mereka hidup abadi. Makanya akhirnya mereka udah capek, mereka akhirnya mutusin buat keluar aja. Nah tapi ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka bakal berubah menjadi abu gitu. Jadi tubuh mereka itu bakal berubah jadi abu. Nah akhirnya cuma jiwanya doang yang akhirnya muter di dungeon. Nah itu yang kita lihat tuh selama ini, arwah-arwah jahat itu tuh ya. Jadi kan ketika dia lepas dari tubuhnya berubah jadi abu, maka arwahnya itu atau jiwanya itu bakal berubah menjadi jahat. Nah, akhirnya berubah jadi arwah jahat lah. Nah itu arwah-arwah yang nyerang para petualang. Jadi istilahnya mereka itu adalah ya orang-orang yang keluar dari tempat itu ternyata. Jadi mereka udah nggak tahan kali ya untuk tinggal di sana gitu. Dan tadi kita juga dipelatin tuh ya. Jadi desa tersebut itu juga punya pertanian, terus mereka juga mengembangbiakan terkait dengan monster tuh ya. Ada centaur, ada dryad tadi yang dimanfaatin juga untuk pertanian. Jadi bisa dibilang tempat itu emang punya mekanisme yang GG banget. Cuma ternyata mereka itu nggak bisa nikmatin itu. Jadi pertanian dan perkembangbiakan dari monster itu ternyata cuma alasan kenapa itu dibuat, karena itu biar ngebuat mereka itu waras. Jadi istilahnya ngebuat mereka itu tetap waras dan tetap seperti layaknya orang biasa gitu. Nah ini akhirnya yang menjadi bahasanya kutukan dari ketika lu berumur panjang, dimana ya lu nggak bisa lagi nggak bisa lagi kewarasan lu itu bakal rusak karena lu nggak bisa ya intinya adalah ketika lu umur lu bakal ini kan mereka itu kan dikutuk abadi ya kan. Nah ketika mereka dikutuk abadi, maka mereka kemungkinan bakal dihadapkan dengan kesepian sih, lebih tepatnya kehampaan yang luar biasa. Jadi makanya akhirnya di sini kayak mereka itu berusaha untuk mencari suatu hal yang bisa ngebuat mereka tuh tetap waras, dengan mungkin kayak ngelakuin pekerjaannya sama halnya seperti yang mereka lakukan dulu ya, kayak seperti yang di permukaan gitu. Kira-kira ngebuat jahitan lah, atau menanam tanaman kah, atau nginiin monster kah, ngembang biakin monster. Jadi itu mereka tuh nggak bisa ngerasain hasilnya dari apa yang mereka lakuin, tapi ya mereka setidaknya untuk menjaga kewarasan mereka doang gitu. Makanya tadi mereka itu seneng banget kenapa akhirnya ada orang luar yang datang ke sini, misalnya Laios dan kawan-kawan tadi. Ya karena ya ternyata orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang bakal nyelamatin mereka. Jadi Laios ini akhirnya tadi disebutin bahwa sama si cucu ya dari si Delgal, yaitu adalah si Yaas tadi tulisannya ya. Dimana ternyata si Laios ini itu memang sudah diramalkan. Jadi sudah diramalkan sama tadi itu kalau nggak salah harimau bersayap. Yang dimana itu sama seperti pedangnya Laios kan. Yang dimana itu pasti bukan cuma kebetulan doang tuh. Artinya di sini tuh mau nunjukin bahwa Laios tuh MC gitu. Itu ya, lu MC di sini gitu. Dia mau kasih tahu itu ya, si Yas tadi. Dan ya intinya si Laios itu dikasih tahu bahwa ini adalah ada ramalannya, di mana jadi si rajanya sebelumnya ini ada tambahan lore juga. Jadi alasan kenapa si penyihir yang cewek itu ya, penyihir yang Dark Elf itu
dia itu bisa ngelakuin semua ini dengan sihirnya, ternyata karena si Raja Delgalnya itu si kakeknya si Yas tadi itu mengarahkan atau mengarahkan fokus dari si penyihirnya ini ke sihir hitam, black magic. Jadi akhirnya si Raja Delgal itu menyesali terkait dengan menyesali terkait dengan apa yang dia lakukan, karena dengan dia memfokuskan si penyihirnya itu ke black magic, ya terjadilah yang seperti sekarang gitu. Nah makanya kenapa dia tuh berusaha untuk keluar kan tadi, dan akhirnya pada saat dia keluar yang kita lihat tuh yang di episode 1, dimana ada seseorang yang akhirnya bilang bahwa ya kalau misalnya lu berhasil mengalahkan penyihir itu maka lu bakal dapat negerinya mereka dan lain-lainnya lah, intinya kayak gitu. Dan itu yang akhirnya setelah itu berubah jadi abu kan. Nah ini yang bisa dibilang yang memotivasi dia juga untuk pergi keluar itu adalah harimau bersayap itu juga. Jadi harimau itu bilang bahwa ya dengan dia mengundang banyak petualang ke sini maka nanti bakal ada orang yang bisa menyelamatkan dungeon mereka ini. Ya itu adalah Laios gitu. Meskipun tadi akhirnya setelah dengar itu tadi Laios Marsi dan kawan-kawan itu pada ya mendingan ditolak aja atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya di sini situasinya emang Laios itu kan ya pasti menerima ya. Karena situasinya pun juga mereka pun juga nggak bisa bergantung ke siapa-siapa lagi itu si para rakyat-rakyatnya tadi. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi banyak banget fakta yang menarik ya. Jadi kayak tadi singa bersayap itu bisa bilang tadi disebutnya dewa penjaga kerajaannya mereka lah. Terus akhirnya ini jadi ada beberapa lore yang menarik lah gitu. Dan tadi apalagi ya, tadi gue pengen ngomong sesuatu tadi dulu istilahnya. Jadi intinya apa yang dicari ya. Jadi yang selama ini kita mikirnya adalah sebenarnya apa sih yang dicari sama penyihirnya itu kan, dia nyebutin bahwa dia tuh pengen nyari si Delgal. Ya kan si penyihirnya tadi, bahkan dia itu nyuruh Valin yang dalam bentuk Chimera untuk mencari di mana keberadaan Delgal. Nah, kayaknya yang dicari itu adalah jiwanya atau roh yang roh jahatnya dia yang sekarang kan pada saat dia tuh udah berubah jadi abu tuh ya, yang bisa dibilang udah berapa ratus yang tahun, mungkin berapa ratus yang tahun, nggak tahu juga sih, dungeon nggak tahu dibuka pas kapan ya, cuma bisa dibilang arwahnya itu bisa dibilang masih berkeliaran di dungeon ini. Itu yang akhirnya kayaknya dia tuh mau nyari arwah jahatnya si Delgal untuk dihidupin kembali kayaknya, mungkin. Jadi itu yang dia cari tuh. Jadi bukan tubuhnya, bukan apanya, tapi jiwanya yang masih berkeliaran di dungeon dan dia belum nemuin. Nah itu suatu hal yang aneh sih. Jadi artinya dungeon ini nggak seluruhnya di bawah kendalinya si penyihirnya juga. Ketika dia harus nyari sesuatu ya dia harus nyari literally manual. Jadi emang seperti itu ya. Ya tapi intinya kayak gitu. Jadi menarik sekali. Jadi emang dunianya Dungeon Mesh itu emang hidup banget ya. Jadi kayak ada alasan kenapa arwahnya itu ada di luar. Ternyata mereka itu adalah warga dari sini juga yang kira keluar dari tempat ini akhirnya berubah jadi arwah. Terus akhirnya terkait dengan si Laios itu juga dia yang ditakdirkan ya sebagai MC. Sebagai orang yang bakal menyelesaikan semuanya gitu. Itu menarik sih. Dan tadi Kabru juga yang di awal ya ngenegosiasi, GG sekali emang. Tapi itu kayak gitu istilahnya untuk episode ke-21 dari Dungeon Mesh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode kita episode ke-22 kayak gitu. Guys, gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.